Hai, kami dari Medio, bagian produksi siniar KG Radio Network yang merupakan jaringan KG Media. Kami percaya pada kekuatan narasi dan personalisasi audio dalam membangun imaji. Melalui dialog inspiratif dan imajinatif dengan beragam topik, Medio memberikan kontrol ke kamu agar tetap produktif sambil membangun koneksi yang nyata. Medio, teman kamu bertumbuh cerdas tanpa batas. Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, kembali lagi di Obsesif, dan ini di episode terbaru kita sudah kedatangan seseorang bintang tamu yang luar biasa banget di dunia tulis-menulis dan perfilman juga. Ini ada Kak Fenerdi Handoyo. Halo Kak. Halo Ellen, halo teman-teman. Thank you banget ya Kak udah bersedia hadir. Ini apa kabarnya nih Kak Fe? Sama-sama, baik-baik saja. Oke, sedang ada kesibukan apa Kak Fe saat ini? Ada proyek apa gitu? Cukup banyak sih kesibukan saat ini. Sedang ada satu proyek serial yang lagi produksi dan sudah di hari terakhir syuting 36 hari. Terus ada yang besok baru mau mulai syuting selama sekitar 40 hari. Lalu Januari juga ada lagi satu yang mulai syuting. Pada saat yang bersamaan saya juga harus syuting ke luar negeri di bulan Januari. Gitu. Jadi saat ini lagi fokus di penulisan dan produksi serial-serial. Jadi udah padet ya jadwalnya, udah terjadwal semua ini mau kemana-kemana. Iya. Udah ke-booking semua. Oke. Nah, Cafe, sebelum kita lebih lanjut ngomongin tentang creative writing atau juga pengalaman Cafe di dunia film gitu ya, khususnya untuk penulisan skenario. Nah, ini beberapa tahun terakhir nih Cafe juga sempat handle dunia perkopian. Ini kayak ya kita pengen tahu aja lah lebih dalam tentang Cafe. Dan Cafe juga kan turut merubah skema perkopian di Jakarta nih lewat ABCD School of Coffee sejak 2014. Sekarang masih aktif nggak Cafe? Sebenarnya saya tidak terjun langsung sih, saya cuma hanya membantu teman saya yang justru lebih expert di bidang kopi, tapi saya yang lebih membantu ke networkingnya, terus business development-nya. Gitu. Jadi saya belajar kopi juga sedikit-sedikit aja sih sebenarnya, dan sekarang udah sama sekali nggak ke-handle sama saya. Operasional yang jalanin teman saya gitu. Dunia saya lebih tetap di tulis menulis sih sebenarnya. Memang core-nya di sana ya gitu ya. Iya. Oke. Nah, teman obsesif kita bakal ngobrol lebih lanjut tentang dunia creative writing nih sama Cafe dengan yang pakarnya banget. Dan mungkin untuk memulai perbincangan kita ini, mungkin teman-teman obsesif di sini juga pengen tahu nih Cafe, gimana sih perjalanan karir Cafe itu dari mungkin tahun 2000-an ya kalau nggak salah menulis itu sampai sekarang tetap suka banget dan into banget di dunia menulis dan namanya sudah terkenal lah di Indonesia gitu. Kalau tertarik dunia menulis sih sebenarnya dari SD ya, dan memang dari SD ketertarikan itu nggak pernah pudar gitu. Saya sebenarnya sudah tahu dari awal bahwa suatu hari saya akan menjadi penulis. Sempat memang melenceng dulu ke dunia desain grafis selama beberapa tahun, tapi di tahun 99 mulai saya benar-benar fokus di kerjaan tulis-menulis sebagai seorang editor di sebuah portal, kemudian menjadi editor di sebuah majalah, kemudian 2002 mulai dapat kesempatan untuk menulis skenario sinetron, 2003 mulai menulis skenario film layar lebar, dan 2003 kayaknya sampai 2012 apa kalau nggak salah tuh kayak tidak berhenti sih nulis lebih banyak ke film layar lebar ya. Terus 2011 nulis sinetron lagi sampai 2013, lalu vakum nulis film layar lebar lagi, kemudian terus tuh nulis film layar lebar sampai 2018 nulis film layar lebar. Kemudian ketika mulai pandemi malah permintaan atau demand untuk menulis skenario serial untuk streaming platform justru meningkat karena pandemi kan orang pada nonton streaming platform semua ya. Jadi dari
April 2020 sampai sekarang itu saya tidak berhenti karena selalu ada demand serial. Gitu. Oh iya, serial juga lagi digandrungi ya dengan adanya platform-platform video juga gitu ya, berarti. Apalagi pandemi orang bosan kali ya kafe. Jadi nontonnya serial gitu. Oke, tapi awalnya ternyata memang bukan langsung terjun ke dunia perfilman atau serial gitu ya kafe, malah jadi editor di majalah dulu. Di media terus sempat saya jadi penulis lepas juga, travel and lifestyle beberapa ini untuk harian-harian seperti Jakarta Globe, Jakarta Post, terus beberapa majalah gitu dari Bali. Biasanya yang berbahasa Inggris, soalnya kan kalau tulis berbahasa Inggris lebih gede ya bayarannya ya. Jadi biasanya ke situ. Terus jadi travel writer sebelum adanya travel blogger dan travel influencer, saya sebenarnya travel writer selama sekitar 6 tahun lah. Gitu. Wow, oke. Gitu. Tapi bisa terjun ke dunia tiba-tiba nulis naskah, skenario, bahkan untuk film-film besar sebenarnya malah nulis skenario dulu. Jadi itu di majalah, tapi sebagai editor, terus dapat tantangan nulis skenario, terus saya ya udah boleh aja coba nulis skenario. Dan kan itu nulis terus, tapi tidak sepadat sekarang karena mungkin kalau sekarang saya dalam 1 tahun bisa buat 6 serial gitu. Satu serial itu bisa sama aja dengan 2-3 film kan. Jadi kan hitungannya kan kasarnya 1 tahun saya bikin 12 film gitu kan. Kalau dulu 1 tahun paling 2-3 film doang. Jadi ada waktu yang cukup banyak buat saya untuk nulis buat media jalan-jalan ke luar negeri mana gitu, terus bikin travel writing-nya. Jadi itu hobi sih, itu hobi banget. Selingan ya? Ya, selingan sekaligus membuat networking dengan dunia hospitality dan lifestyle industry di Asia Tenggara ya. Gitu. Mungkin salah satu yang kalau film layar lebar yang paling dikenal juga itu kayaknya ada Recto Verso gitu ya Kak. Pada zaman-zamannya itu. Ya, itu salah satu lah. Tapi kalau misalnya dari beberapa film atau sinetron yang Cafe terlibat dalam penulisan naskah dan skenarionya itu, yang paling berkesan sampai sekarang itu yang mana nih Cafe? Sebenarnya yang beda sendiri memang Recto Verso, karena yang lain itu semua karya saya itu adalah karya yang amat sangat komersil ya, karya yang sangat pesanan gitu loh. Sinetron kan karya pesanan ya, karya yang memang kita harus memenuhi target, kita harus mencapai rating, mendapat share yang banyak, jadi sangat-sangat komersil. Terus film-film saya yang lain juga seperti Kuntilanak Trilogy lah, apalah gitu, Buruan Cium Gue dulu, itu semuanya juga amat sangat komersil gitu loh, menjawab apa yang market butuhkan. Sementara Recto Verso adalah skenario yang saya buat karena saya suka gitu, karena diajak oleh waktu itu produsernya Marcella Zalianti. Marcella tanya ke Dewi Lestari ada rekomendasi penulis skenario siapa, terus Dewi Lestari merekomendasikan saya karena kita memang sudah berteman lama gitu ya. Jadi dan saya senang gitu loh, karena wah ini enak nih, karena saya nggak perlu menjadi komersil banget gitu ya. Di Recto Verso. Jadi justru itu yang memang beda sendiri sih. Bukannya lebih baik, bukannya lebih menyenangkan, tapi beda aja, pengalamannya beda aja. Karena saya sampai sekarang juga masih senang kok ngerjain proyek-proyek yang sangat komersil. Yeah. Walaupun kalau sinetron mungkin nggak lagi ya, lebih karena ke kondisi fisik aja sih, karena sinetron sangat-sangat membutuhkan stamina yang tinggi ya. Saya udah kurang sanggup sih. Paling serial ya. Kalau serial beda ya. Tertentu. Oke, wah menarik banget nih. Tapi kita pengen gali lebih dalam soal pengetahuan juga tentang creative writing-nya sendiri. Cafe sebenarnya untuk menulis kreatif atau creative writing ini bisa didefinisikan itu seperti apa ya Cafe? Dan mungkin jenis-jenisnya itu apa aja sih yang termasuk dalam creative writing gitu? Sebenarnya sulit sekali didefinisikan ya, karena ini sebuah kategori yang sangat-sangat luas sekali gitu cakupannya. Tapi
secara umum sih creative writing adalah menulis sesuatu yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi imajinatif, fiktif, ada imajinasinya gitu loh. Itu ya creative writing. Berbohong adalah creative writing karena tidak sesuai dengan kenyataan. Hoax adalah creative writing gitu. Jadi buat saya creative writing ya waktu kamu menulis kamu atau kita itu memiliki kebebasan kreatif yang sebebas-bebasnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya, gitu sih pada umumnya. Ya. Ya, jadi sebenarnya nggak ada definisi khususnya seperti apa gitu creative writing ya. Karena kalau creative writing kata kuncinya di kreatif. Kalau kreativitas kita batasi ya jadi nggak kreatif lagi, gitu kan. Benar. Oke. Tapi misalnya kalau apa sih yang membedakan creative writing yang mungkin dalam bentuk novel, kemudian ada yang namanya screenplay atau naskah film, dan juga mungkin orang juga menganggapnya kalau nulis artikel, mungkin lifestyle itu juga kreatif gitu ya, Cafe. Yang membedakan itu di mananya gitu loh? Sangat sih sebenarnya. Yang membedakan secara prinsipil adalah creative writing tidak berdasarkan kenyataan, berarti bukan karya jurnalistik gitu kan. Pada prinsipnya, walaupun bukan berarti waktu kita menulis karya jurnalistik kita tidak kreatif. Sebenarnya kita juga kreatif, kita berkreasi, kita memberikan napas sendiri, kita memberikan bingkai pada kenyataan-kenyataan yang kita atur, kita komposisikan supaya memberikan kesan yang tertentu kan. Gitu. Jadi sebenarnya batasannya juga sangat beda, tapi ya kalau mau perlu ada batasan ya creative writing harusnya tidak berdasarkan kenyataan atau ada kenyataan yang direkayasa begitu kan, gitu sih. Nah terus tadi apa pertanyaannya saya jadi lupa. Apa perbedaannya dengan yang lain sih? Iya, jadi perbedaannya itu sih yang paling jelas. Kita mengada-ngada, kita berkreasi sebebas-bebasnya, begitu sih. Saya ya. Kata kuncinya di kreatif itu sendiri ya, berarti ya. Iya, kita mengada-ngada, termasuk juga copywriting untuk iklan. Itu kan creative writing ya, karena kita mengada-ngada barang-barang yang orang tidak butuhkan, tapi kita ada-adain kebutuhannya, kita ciptakan ketakutannya. Nanti kamu kalau nggak beli ini jadi begini loh, hayo loh. Kalau kamu nggak beli pemutih ini nanti badan kamu jadi jelek loh. Itu kan kita menciptakan ketakutan. Itu kita lagi creative writing tuh. Advertising is a whole of lies and creative writing gitu selalu. Gitu. Iya, bagaimana itu bisa menarik orang gitu ya kemudian. Berarti creative writing ini bisa dibilang ada hubungannya juga bagaimana kita membangkitkan apa ya istilahnya sisi emosional pembacanya atau penikmatnya juga, bukan yang kayak fakta jurnalistik gitu ya berarti kan? Iya, sangat-sangat imajinatif gitu sehingga ya bisa jadi creative writing sekarang trending karena ini adalah zamannya post truth gitu loh, sehingga orang sudah bosan dan kita tuh orang-orang yang bisa menulis dan menstimulasikan berbagai perasaan pembacanya jadi marah membaca sebuah headline, pembacanya menjadi sedih, pembacanya jadi ngamuk gitu loh, walaupun sebenarnya berita sesungguhnya nggak separah seperti itu. Tapi dengan permainan kata-kata sedikit, tanpa kita menciptakan hoax, kita bisa loh invoking emosi tertentu yang ingin kita capai gitu loh, supaya berita kita diperbincangkan menjadi viral gitu kan. Itu ya zaman ini memang begitu sih ya. Siapapun bebas gitu ya, apalagi di thread Twitter gitu ya sepertinya Cafe. Jadi semuanya sih ya, di kantor berita, di apa, semua harus diakui bahwa sekarang semuanya harus kreatif gitu. Alright. Oke. Nah, mungkin kita lebih spesifik lagi ke suatu hal creative writing yang mungkin digeluti Cafe sendiri gitu ya. Kan di bagian skenario, pembentukan karakter dalam misalnya novel atau skenario itu sendiri. Nah, ada nggak sih struktur creative writing yang perlu diperhatikan para penulis dalam khususnya kalau fiktif gitu ya, Kak? Nah, enaknya ini kita adalah manusia yang berpikir secara naratif. Artinya adalah kita ini sebagai manusia ini kita sebenarnya lebih senang
diceritain daripada dikasih tahu. Jadi yang namanya creative writing bagi saya harus selalu naratif, harus selalu berupa sebuah cerita, bukan sebuah berita. Gitu. Buat saya creative writing adalah cerita, bukan berita. Gitu. Sebuah berita bisa kita jadikan cerita. Gitu. Tapi kalau berita hanya menjadi berita, nah itu kurang kreatif. Gitu. Jadi buat saya creative writing adalah narasi, dan narasi atau cerita itu sebenarnya ada pakemnya gitu loh. Sebenarnya ada rumus yang paling sederhananya gitu. Dan kalau kita menguasai rumus yang sederhana ini, kita kuasain aja satu rumus ini, sebenarnya kita bisa do a lot of things gitu loh. Kita bisa menerapkannya ke penulisan skenario, kita bisa menerapkannya ke penulisan novel, kita bisa menerapkannya ke penulisan berita, bahkan membuat berita kita jadi lebih naratif gitu loh. Jadi itu sih buat saya creative writing ya seperti itu. Memang ada pakemnya, yaitu pakem naratif. Apa sih narasi itu? Apa sih cerita itu? Sebenarnya format sebuah cerita itu apa sih? Gitu. Dan kalau buat saya, format sebuah cerita itu kita udah pelajari sejak SD. Gitu. Iya, simple aja. Budi pergi ke pasar mau beli ikan. Udah, that's it. Gitu. Itu adalah sebuah cerita. Ada orang, ada tokohnya, ada tujuannya ada dia mau beli ikan. Apa yang dia lakukan untuk menempuh tujuan itu, ya dia pergi ke pasar. Gitu. Cuma dalam rumusan yang sangat sederhana itu, kita harus bertanya lagi, waktu dia pergi ke pasar, apa yang terjadi? Apakah dia cari-cari dulu toko ikannya? Apakah tukang ikannya udah langganan dia? Apakah dia bawa uang yang cukup? Dia perginya naik apa? Kalau dia naik angkot, apakah angkotnya mungkin tiba-tiba di tengah jalan mogok? Apakah terus dia harus pindah angkot atau gimana? Jadi tinggal digali aja. Gitu. Cuma pada garis besarnya adalah jadi mau beli ikan, dia pergi ke pasar. Itu that's it. Semua cerita sebenarnya itu. Yang penting ada narasi awalnya, tinggal dikembangkan gitu ya. Iya, bahkan kita nonton ini tanpa spoiler gitu ya. Ini kalau kita nonton Spider-Man No Way Home yang kayaknya wah gila banget, rumit banget gini. Padahal kalau kita pikir-pikir, ini Peter Parker maunya apa sih di film ini? Simple, dia maunya dia dan teman-temannya masuk ke MIT. Udah itu yang dia mau itu sebenarnya. Dia mau masuk MIT sama teman-temannya. That's it. Cuma dalam mencapai keinginannya itu, dia mengalami banyak sekali kesulitan. Kesulitannya luar biasa. Tapi kalau kita pikir ceritanya itu doang kok. Bener sih ya. Jadi ada satu cerita narasinya yang utama, kemudian baru si penulis ini yang mengembangkan itu sampai menuju tujuan itu gitu ya, berarti Cafe. Intinya. Oke. Sangat sederhana, dan ini prinsip yang bisa diterapkan lagi-lagi ke skenario, ke novel, ke berita, apa segala macam bisa diterapkan. Intinya naratif itu ya berarti.